Hi, welcome to my channel. Assalamualaikum. How are you today? I hope you all in fine condition, okay? Ketemu lagi dengan saya Miss Norma dalam pembahasan unit 6 Bahasa Inggris kelas 8 semester 1. Look at there. Sebelum kita membahas materi ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan belajar kita pada unit ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat mengamati ungkapan atau tutur kata yang menggunakan there is dan there are, baik dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. So, perhatikan baik-baik ya. Coba perhatikan peta konsep di bawah ini. In this unit, you will learn about there is and there are. In English grammar, we use this process to talk about things we can see and things that exist. Di unit ini kita akan belajar tentang there is dan there are, yang mana artinya adalah ada. Dalam English grammar, kita gunakan dua kata ini untuk membicarakan apabila kita melihat sesuatu dan posisi bendanya itu ada. We use there is for singular nouns and for non-count items. Jadi kita menggunakan there is itu untuk kata benda yang tunggal. Jadi hanya satu bendanya dan benda-benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian we can use there are, kita menggunakan there are untuk benda-benda yang plural, untuk benda-benda yang jamak dan jumlahnya banyak. Now we want to learn about positive sentence with there is and there are. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat positif dengan menggunakan kata there is dan there are. Formula for the positive sentence are, rumusnya adalah there is plus singular noun or uncountable nouns. There is itu diikuti dengan kata benda tunggal ataupun kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian there are plus plural noun plus is or es. Sedangkan there are diikuti kata benda yang jamak. For the example, untuk contoh kalimatnya seperti di bawah ini. There is a book, ada sebuah buku. There are two books, ada dua buku. We also use there is with uncountable nouns, atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita menggunakan there is juga bisa dengan benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti ini. There is milk in the fridge. Ada susu di dalam kulkas atau lemari pendingin. There is some sugar on the table. Ada gula di atas meja. Susu dan gula termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Makanya dia menggunakan there is, bukan there are. Paham ya sampai di sini? Yang kedua, kita akan membahas tentang negative sentence atau kalimat negatif. The negative form by putting not after is or are. Jadi tinggal menambahkan kata not setelah kata is atau are. The formula is, rumusnya adalah there is plus not plus singular noun. There are plus not plus plural noun. There is not bisa kita singkat menjadi there isn't. There are not bisa kita singkat menjadi there aren't. For the example atau contoh-contoh kalimatnya seperti ini. There is not a book on the table. Tidak ada satu buku di atas meja. There are not two books on the table. Tidak ada dua buku di atas meja. Jadi tidak ada. Kesimpulannya untuk kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan kata not setelah kata is atau are. Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang interrogative sentence atau kalimat tanya. To form a question, we place is or are in front of there. Jadi rumusnya adalah dengan menempatkan kata is atau are di depan kata there. Again, we use any with plural question or those which use uncountable nouns. Jadi kita juga menggunakan kata any dengan pertanyaan yang jamak atau yang menggunakan kata benda yang tidak dapat terhitung. We also use there is or are in short answer. Kita juga bisa menggunakan kata there is
atau there are dalam jawaban singkat. Contohnya pada kalimat di bawah ini. Is there a dog in supermarket? No, there isn't. Are there any dogs in the park? Yes, there are. Jadi kesimpulannya, jika kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita rubah is atau are-nya berada di depan kata there. Oke, mudah kan? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang there aren't with any. There are yang ditambahkan kata any. When we want to indicate that a zero quantity of something exists, we use there aren't any. Ketika kita ingin mengindikasikan ketidakberadaan satupun dari sesuatu, kita dapat menggunakan kata there aren't any. Contohnya dengan kalimat di bawah ini. There aren't any people at the party. Tidak ada satu orang pun di pesta itu. Kemudian, there aren't any trees in my street. Tidak ada satu pohon pun di jalananku. We also use this structure with uncountable nouns. Kita juga menggunakan struktur ini untuk benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, pada kalimat di bawah ini. There isn't any water in the swimming pool. Tidak ada sedikit pun air di kolam renang. There isn't any sugar in my coffee. Tidak ada sedikit pun gula di kopiku. Seperti itu untuk penggunaan there aren't any. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah how many with are there. If we want to find out the number of objects that exist, we use how many in the following form. How many plus plural noun plus are there plus complement. Jadi jika kita ingin menentukan, mau mengetahui jumlah dari objek atau benda yang ada, kita dapat menggunakan kata how many, artinya berapa banyak. Dengan rumus how many plus plural noun, kata benda jamak, plus are there plus complement atau pelengkap. Contohnya pada kalimat di bawah ini. How many dogs are there in the park? Berapa banyak anjing-anjing di taman itu? How many students are there in your class? Ada berapa banyak murid-murid di dalam kelasmu? Seperti itu contoh pertanyaan yang menggunakan how many with are there. Paham ya? Okay, that's all my presentation of today. Thanks for your attention. See you next time. Don't forget to subscribe and touch the bell in order to this channel can be more better. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.